Kenapa sih saya udah jualan nih di pertengahan penjualan kok jadi sepi? Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Nah, kali ini kita mau nge-share tips-tips bisnis ataupun informasi-informasi menarik nih ke teman-teman. Tapi sebelumnya Kita mau jelasin dulu bahwa ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, tips bisnis, dan dunia desain grafis dari Studio Desain Grafis Kebun Desain. Nah, Studio Desain Grafis Kebun Desain ini menjual berbagai desain logo, desain kemasan, dan juga kita ada cetakannya seperti yang di belakang. nah, kayak gitu ya. Jadi yang buat teman-teman pengen pesan ataupun order desain logo, desain kemasan sampai cetak kayak gini, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Itu ya. Seperti itu. Nah, ada informasi ataupun tips menarik apa nih deh kali ini? Tips kali ini adalah kenapa sih saya udah jualan nih di pertengahan penjualan kok jadi sepi? Padahal di awal-awal rame. Di awal-awal rame, atau misalnya walaupun kita udah coba jualan di awal-awal sepi, kenapa ya? Nah, kali ini kita akan jelaskan semua itu di video kali ini. Jadi alasan kenapa orderan kamu sepi, baik di awal usaha, di pertengahan, ataupun di akhir gitu. Nggak mungkin di akhir sih, kalau di akhir berarti mau bangkrut ya. Bangsat kau. Oke. Yang pertama, ini sering kita jelaskan sih di video-video kita yang lain. Mau jualan? Pahami target market, pahami target market, pahami target market. Iya, Ya enggak? Kamu mau jualan panci, jangan jual ke anak-anak SD, tapi jualnya ke ibu-ibunya. Gitu. Betul banget. Anda jualan panci malah negosiasinya sama bapak-bapak kayak gitu ya. Ya mereka nggak tahu gitu bapak-bapak sama kebutuhan ibu-ibu panci yang apa? mana. Di dapur kayak gimana nggak tahu. Betul Apakah udah perlu beli lagi atau enggak? Kayak gitu ya. Bapak-bapak itu nggak tahu, bapak-bapak itu taunya motor, mobil, Iya. pelek. Yang kayak gitu yang biasanya mereka senangnya burung misalkan. Burung misalnya. Iya. Oke, itu yang pertama. Kalau misalnya udah tahu nih target marketnya, misalkan katanya tadi ibu-ibu ya, tentukan strateginya strategi jualannya gimana. Biasanya ibu-ibu tuh kumpul di mana? Ibu-ibu PKK kumpulnya pada saat arisan. Ya. Ya enggak? Misalnya di aula kewanitaan ya, kan di setiap daerah itu ada ya. Terus juga misalnya kalau misalnya nyari ibu-ibu, ada di pengajian. Iya, pengajian di majelis taklim, ya di musola-musola ditungguin tuh sampai mereka bubar. Di luarnya bisa tuh dicegat, Bu, ini kita mau promosi ini gitu ya. Ibu-ibu yang suka nganterin anaknya sekolah. Iya, benar banget tuh. Itu Iya, kan banyak tuh pas pagi-pagi di sekolah tuh, liatin aja tuh banyak ibu-ibu yang nganterin anak-anaknya. Betul sekali. Di tempat-tempat hiburan umum ya, yang gratis di taman misalnya, ya enggak? Itu kan suka kumpul tuh ibu-ibu. Nah, itu cara-cara kamu udah tahu target marketnya, cari mereka tuh kumpulnya di mana. Gitu loh. Lokasi mereka berada kayak gitu ya. Betul sekali. Sekarang setelah tahu cara strategi marketingnya gimana, tentukan promosinya. Oke, tadi kita udah jualan, target marketnya adalah ibu-ibu. Terus udah tahu strategi marketingnya, kita mau kemana aja? Mau ke pengajiannya tadi ya. Terus kemana lagi teh? Ke sekolah. Terus ke mana lagi? Ke taman. Ke taman, seperti itu. Nah, pokoknya ketiga tempat itulah kamu bikin tuh promonya. Misalnya ibu-ibu pengajian. Oke, buat ibu-ibu pengajian akan ada promo spesial. Iya. Atau promo Maulid Nabi. Iya. Misalnya. Iya, Kalau ibu-ibu sekolah misalnya, kalian bisa kerjasama tuh sama sekolah TK-nya misalnya. Datengin kepala sekolahnya, Pak, biar banyak yang daftar ke sini, kan ibu-ibu senang panci tuh, Pak. Mending kita kombinasikan aja untuk yang daftar sekolah di bulan Juni itu dapat panci gratis. Iya, kayak gitu. Padahal kita udah include tuh ke situ biayanya. Udah masuk ya. Gitu. Jadi lebih menarik kan gitu. Mantap. Nah, itu penting banget ya promosi, karena promosi itu sesuatu yang menarik banget gitu buat target pasar. Yang penting promosinya itu tadi sesuai target pasarnya. Kalau ibu-ibu
ya promosi yang sesuai dengan ibu-ibu, ada apa. Kalau misalkan jualannya bapak-bapak, promosinya juga sesuai nih dengan kebutuhan si bapak-bapak yang menunjang, misalkan jualan burung nih, burung hias di rumah, ya promosinya misalkan ada gratis pakannya, ada gratis obatnya, kandangnya, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi si promosi itu harus juga sesuai dengan si target pasarnya. Jangan sampai si promosi malah nggak sesuai nih dengan produknya ataupun dengan si target pasarnya. Promosinya jualan burung misalkan dikasih panci gitu kan, nggak nyambung. Burungnya mau digoreng nih. Kayak gitu. Pas bapak-bapaknya ngeri deh, ini jualan burung plus pancinya. Jangan-jangan ini burung-burung yang mau mati lagi. Jadi nggak nyambung ya. Nah, gitu promosinya usahakan yang sesuai, yang tepat kayak gitu promosinya. Nah, setelah tahu promosinya seperti apa, kalian promosi jangan asal promosi. Harus tahu juga nih value dari produk kamu. Nah, ya enggak, kamu promosi bla 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 bla. Bang, pancinya merek apa? Ditanya, apa ya mereknya ya? Bang, pancinya tahan ini nggak? Aduh, nggak tahu nih, saya baca dulu. Jangan sampai seperti itu. Iya. Kamu mau promosi, mau jualan harus tahu dulu nih. Panci ini tahan karat, tahan api, tidak pernah gosong gitu. Walaupun kamu gunakan bertahun-tahun gitu. Panci ini kamu bisa goreng telur tanpa minyak. Nice. Kan ada yang seperti itu sekarang. Iya. Nah, itu pokoknya kalian kasih tahu tuh value-value-nya semuanya gitu. Iya, karena sebetulnya promosi aja masih belum cukup, teman-teman. Misalkan tadi jualan panci, promosinya dapat apa? Cukil. Cukil kayak gitu ya. Itu juga belum cukup. Meskipun nyambung nih ya, panci sama cukil misalkan. Nah, itu belum cukup karena orang juga pengen tahu nih kualitas dari si pancinya. Apakah bahannya itu bagus? Apakah mereknya itu sudah besar, udah ternama, udah terpercaya nggak nih? Siapa aja yang pakai? Apakah artis ada yang pakai misalkan kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Biasanya kalau ibu-ibu kan suka ngeliat juga, dipakai sama siapa, misalkan sama artis apa, apalagi sama artis favoritnya, biasanya itu juga beli gitu ya. Jadi si pancinya ini benar-benar berkualitas juga kayak gitu. Betul sekali, Value-nya jadi tinggi banget buat mereka beli ke panci tersebut kayak gitu. Oke, yang terakhir ya, kalau misalnya kamu udah tahu target market, sudah tahu cara promosinya, kemudian sudah tahu cara marketingnya, dan sudah tahu juga udah tahu value-nya lah ya, seperti itu. Nah, kamu harus upgrade terus skill jualan kamu dengan belajar ilmu jualan. Betul. Nah, untuk itu semua, untuk belajar ilmu jualan itu banyak banget nih di channel Kebun Desain. Betul banget. Kalian tinggal scroll aja ke beranda, cari video-video tentang jualan. Itu silahkan kamu pelajari secara gratis. Betul ya, cuman nyediain waktu sama kuota lah ya. Per videonya mungkin di kisaran 10-15 menitan. Betul. Udah dapat ilmu gratis tuh ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Iya, dan jangan lupa juga di share ya sebanyak-banyaknya supaya orang-orang yang memang membutuhkan informasi-informasi seperti ini bisa tersampaikan nih videonya dan mereka dapat ilmunya kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.